Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya dialog spesial kembali hadir menjumpai Anda pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di studio tercinta kita sudah hadir dua narasumber spesial, orang-orang yang sangat luar biasa, yang berkompeten di bidangnya, yang tentunya patut kita beri apresiasi setinggi-tingginya. Di sebelah paling kiri saya ada Bapak Dr. Haji Nurdiono, SE, MM, AKT, CPA, CSRS. Beliau adalah komisaris dari PT Tegar TV Lampung. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, senang sekali Pak bertemu dengan Anda Pak. Alhamdulillah. Baik. Di sebelah Bapak Nurdiono ada Bapak Dodi Wijayanto. Beliau adalah Vice President Head of Trade Service Bank Negara Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Ya, senang sekali bertemu dengan Anda. Dan baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa seputar perbankan, yaitu pengiriman uang ke luar negeri melalui vessel PIN BNI. Pesat sekali perkembangan globalisasi saat ini, sehingga tidak ada lagi jarak antar negara. Oleh karena itu setiap orang berhak mencari hidupnya, berhak berkarya ke negara orang lain. Tidak terkecuali Indonesia yang banyak sekali mengirimkan tenaga kerjanya. Dan kali ini PT Bank Negara Indonesia membaca peluang tersebut dengan membuat terobosan baru, yaitu memberi pelayanan pengiriman uang dari luar negeri melalui PIN vessel PIN BNI. Dan langsung saja segera saya akan bertanya kepada Bapak Dodi Wijayanto selaku Vice President di Bank Negara Indonesia. Bapak, ini sangat menarik sekali tema yang kita akan angkat pada kesempatan hari ini, pengiriman uang ke luar negeri melalui vessel PIN BNI vessel PIN. Ya, baik. Sejak kapan Pak BNI memiliki layanan kiriman uang dari luar negeri, Pak? Kiriman uang BNI dari luar negeri ini sudah cukup lama. Jadi mungkin sejak BNI berdiri kita sudah menyediakan layanan ini. Mungkin sejak BNI beroperasi juga di luar negeri juga kita sudah memberikan layanan ini. Cuman memang bentuknya dalam bentuk rekening ataupun dalam bentuk draft pada format kiriman uang zaman dahulu. Baik, ya. Artinya formatnya masih mengikuti zaman dahulu. Ya, baik. Ya. Baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan kepada Anda bahwasanya dialog spesial ini ditayangkan secara langsung melalui layanan streaming kami. Anda bisa berkunjung ke situs kami di www.tegartv.com, dan juga kami mengundang partisipasi Anda untuk langsung berhubungan dengan kami di sini di layanan interaktif di 0721 708 777 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Nurdiono, Pak. Ya, selamat sore. Ya, baik. Ya. Bapak, bagaimana menurut Anda animo masyarakat seputar perbankan yang ada di Indonesia, Pak? Apalagi sekarang ada BNI vessel PIN, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kalau bicara perbankan, bahwa saya lihat dari pengamatan kami dan kami melihat jagung di masyarakat, sebenarnya perbankan sendiri itu punya segmen masing-masing. Jadi bank satu dengan bank yang lain itu biasanya tidak tabrakan dalam program. Nah, inilah ada program-program unggulan yang ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Karena apa? Karena dengan adanya diversifikasi produk seperti itu, ya, misalnya keunggulan BNI, keunggulan bank lain itu, maka masyarakat akan mudah kemana akan mencari. Nah, ini juga memudahkan mendapatkan fasilitas dari perbankan. Bisa dibayangkan kalau seandainya itu bank itu satu itu mencakup semua bidang, mungkin layanan akan menjadi lama, akan menjadi sulit. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini kan dilengkapi dengan teknologi yang luar biasa. Nah, apalagi dengan BNI yang tadi diceritakan oleh Pak Doni tadi melayani luar negeri. Saya sendiri pernah mengikuti satu event yang itu dilakukan oleh diaspora, ya. Diaspora itu kan orang-orang luar negeri tapi berasal dari Indonesia, di mana mereka bekerja di luar negeri. Nah, karena bekerja di luar negeri tentunya kan transaksi keuangannya nanti banyak sekali. Nanti mungkin Pak Doni bisa menjelaskan itu sampai berapa besar mungkin uang yang alirannya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ya. Nah, itu arti pentingnya bahwa masyarakat kita dorong jangan sampai hanya bekerja di dalam negeri saja. Nah, karena di luar negeri juga itu jauh yang bisa menjanjikan. Banyak pengusaha Indonesia yang malah jadi the best, misalnya di Australia, orang Indonesia pengusaha real estate-nya. Di tempat lain, itu orang Indonesia yang top di sana. Jadi kembali ke konteks bahwa dengan perbankan ini sangat penting sekali, apalagi BNI memang
membidik, ada peluang itu kelihatannya. Nah, peluang itu digarap dengan apik oleh BNI. Baik, mungkin baik, itu. baik Pak. Artinya Anda selaku pengamat ekonomi memberikan apresiasi sangat luar biasa terhadap terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh pihak perbankan, Pak. Baik. Pak Dodi, kembali untuk Anda, Pak. Sebetulnya apa nama program atau kiriman uang yang tidak menggunakan rekening tadi, Pak? Jadi kita punya produk yang kita berikan nama adalah BNI Wesel Pin. Jadi BNI Wesel Pin ini merupakan produk atau layanan kiriman uang yang dapat diterima tunai tanpa rekening, sehingga sangat memudahkan bagi para penerima di dalam negeri, para keluarga TKI ataupun penerima di dalam negeri, hanya dengan menunjukkan kartu identitas, baik KTP ataupun SIM atau paspor yang masih berlaku, masih valid, dan juga dengan menunjukkan PIN, yaitu kode angka dan huruf, kombinasi angka dan huruf, yang terdiri dari 6 sampai 16 kombinasi angka dan huruf yang dikirimkan oleh pengirim dari luar negeri ke Indonesia. Baik. Jika boleh saya katakan secara garis besar bahwasanya BNI Wesel Pin ini didesain secara khusus untuk para pahlawan devisa kita di luar negeri, Pak. Betul, Pak. Baik. Pak, bagaimana caranya kalau saya atau mungkin saudara saya di luar negeri ingin melakukan pengiriman melalui Wesel BNI Pin ini, Pak? Jadi kalau dari luar negeri, pengirim cukup datang ke counterpart kita, ke kantor-kantor BNI atau ke agen ataupun counterpart koresponden kita, kemudian akan menerima semacam kode atau PIN, istilahnya 6 sampai 16 angka. Nanti setelah itu kode atau PIN itu dikirimkan melalui SMS atau telepon atau pemberitahuan yang lain gitu ke penerima dalam negeri. Nanti penerima dalam negeri setelah menerima notifikasi atau pemberitahuan dari pengirim, dari saudaranya yang di luar negeri, bisa datang ke cabang BNI, bisa datang ke kantor pos, Pegadaian, Alfamart atau BPR yang sudah bekerja sama dengan BNI. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Iya, sangat mudah sekali, Pak. Sangat mudah. Iya, baik. Baik, Pak. Pak, jika sebuah program diluncurkan, sudah barang tentu program itu memiliki sebuah keunggulan atau kelebihan, Pak. Unggulan dan kelebihan yang paling konkret, Pak, dari BNI Wesel Pin itu sendiri, Pak. Keunggulan dan kelebihan adalah jaringan atau network yang sangat luas. Jadi kami memiliki 5 cabang di luar negeri dan 1.600 koresponden yang siap bekerja sama dengan BNI untuk memudahkan pengiriman uang ke Indonesia. Dan di Indonesia sendiri kami juga bekerja sama dengan kantor pos yang sangat banyak outletnya, kemudian Pegadaian, Alfamart, dan BPR yang kurang lebih sekitar 11.000 outlet yang siap untuk membantu pengiriman uang ke dalam negeri, ke Indonesia. Baik. Pak Nur, ini sangat menarik sekali, Pak. Terobosan yang dilakukan BNI sangat visionable sekali, dan ini mendorong perekonomian dalam negeri dan luar negeri juga, Pak. Pak, bagaimana untuk masyarakat kita di Bandar Lampung, Sang Bumi Roya Jure tentunya terkait masalah BNI Wesel Pin ini, Pak? Jadi kalau keberadaan BNI Pin ini betul-betul bisa sangat mendukung mulai dari masyarakat kecil sampai atas. Kenapa? Karena masyarakat kecil, contohnya misalnya TKI yang berada di luar negeri, dia akan mengirim dananya misalnya ke tempat keluarga. Ini tidak perlu susah-susah, tinggal setiap saat bisa ini, dan tentunya pengiriman dana ini oleh keluarga ini mestinya saya ikut memberikan pesan, gunakanlah itu yang produktif, jangan konsumtif. Karena apa? Bekerja di luar negeri dengan kerja keras, nah nanti uangnya dihabiskan oleh di kita yang di Lampung. Dan tentunya ini menjadi tidak match Nah, jadi ini akan lebih baik kalau seandainya nanti itu dipantau juga perkembangan aliran dana yang ada di masyarakat yang berasal dari luar negeri ini. Nah, kira-kira manfaatnya untuk apa saja? Nah, mungkin tidak lanjut, nanti perlu diadakan penyuluhan atau bimbingan kepada para keluarga dari katakan nasabah yang berada di luar negeri. Kenapa? Supaya ini optimum. Nah, karena apa? Uang yang datang itu betul-betul sangat bisa bermanfaat mestinya untuk keluarga, untuk masyarakat. Nah, ini tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan yang di dalam saja, ini akan terjadi kelambatan-kelambatan. Betul. Nah, sehingga kalau itu dipadukan antara yang dari luar dan dari dalam,
masyarakat itu sendiri nantinya yang berada di luar negeri itu harapan kita juga dia bisa berubah, tidak menjadi pekerja terus. Kalau bisa nanti menjadi pengusaha kan gitu. Dan banyak pengusaha yang dulunya pekerja di luar negeri kembali ke Indonesia itu menjadi pengusaha. Sukses. Sukses lagi gitu. Baik Pak, artinya banyak sekali warga negara kita yang mengadu nasibnya di luar negeri mengakibatkan redistribusi ekonomi di dalam negeri sendiri, Pak. Banyak sekali, besar sekali. Nanti makanya saya bilang tolong ditanyakan berapa besar uang yang masuk ke Indonesia selama setahun dari luar negeri itu besar sekali, sehingga bukan hanya tunggu skala lokal ya, skala nasional pun itu ada pengaruhnya itu. Baik. Nah, cuman yang perlu dikembangkan itu tadi, bahwa tenaga yang ke luar negeri itu perlu dikembangkan bukan hanya yang unskill, tapi supaya yang skill juga gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang yang didengar itu ada masalah-masalah yang muncul, tapi itu sebenarnya karena rata-rata tenaga itu adalah unskill. Tapi kalau tenaga skill, wah itu luar biasa dampaknya. Penghargaannya, apresiasi luar biasa, Pak. Baik. Pak Dodi, mungkin bisa Anda jelaskan kembali, Pak, ketika di luar negeri tempat-tempat di mana saja yang bisa melayani pengiriman BNI Wesel Pin, Pak? Kalau BNI Wesel Pin itu kami ada 5 cabang di luar negeri, di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, dan New York. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa mitra kami, bank-bank lain di luar negeri, cukup banyak, Pak. Cukup banyak gitu. Jadi kami sudah mengidentifikasi, jadi di daerah-daerah mana, misalnya di Arab Saudi, di Qatar, di Kuwait, yang banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa bank lokal di sana untuk memasang sistem kami untuk dipakai sebagai sarana kiriman uang juga. Gitu. Baik. Jadi selama ini cukup baik hasilnya, maksudnya peningkatan kiriman uang dari tahun ke tahun semakin bagus pertumbuhannya. Jadi seperti di Lampung saja kurang lebih sekarang ada 18.000 tenaga kerja yang kami dapat datanya dari BNP 2 TKI, itu sudah mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang 17.000, ada kenaikan 1.000. Tapi dari jumlah kiriman uang itu tahun 2011 itu sekitar 300 miliar, Januari Juni. Jadi setengah tahun Januari Juni 300 miliar. Di tahun Lampung saja, Pak. Untuk Lampung saja, Pak. Untuk Lampung saja. Terus di Januari Juni 2014 itu sekarang sudah 453 miliar. Jadi Pak, ya? Cukup signifikan. Kenaikannya 153 miliar. Baik, jadi Pak. Cukup besar, Pak. Jadi ya kita harapannya seperti yang Pak Nurdiono tadi sampaikan, bahwa saudara-saudara kita tenaga kerja Indonesia itu juga gemar menabung ya, rajin menabung, jangan konsumtif gitu. Karena kami berharap setelah mereka pulang kembali ke Indonesia ada tabungan untuk modal usaha, dan kami juga punya produk atau layanan untuk membantu para TKI Purna atau TKI yang sudah kembali ke Indonesia untuk berwira swasta, Pak. Jadi BNI punya program lengkap sebetulnya, Pak. Bisa dikatakan program bimbingan seperti itu. Bimbingan, ya. Jadi sebetulnya program lengkapnya dari mulai sebelum mereka berangkat, kita ada pembiayaan untuk pemberangkatan. Kemudian di luar negeri pun, di cabang seperti Hong Kong, Singapura, kita bekerja sama dengan otoritas di negara setempat, wakil kantor pemerintah kita, kedutaan, konsulat, untuk mengadakan edukasi penyuluhan seperti Pak Nurdiono tadi juga sampaikan, baik pengelolaan keuangan, keterampilan bahasa Inggris, kemudian juga keterampilan memasak dan segala macam. Kita berikan, Pak, supaya harapannya nanti mereka punya keterampilan yang lebih, dan kita berharap mereka nanti bisa meningkat kesejahteraannya, jangan kembali hanya sebagai TKI yang unskilled, tapi jadi wira swasta atau TKI yang skill labor lah. Baik, itu untuk pelayanan di luar negeri. Tadi Bapak Dodi menjelaskan di dalam negeri banyak sekali ada kantor pos, ada Alfamart. Kalau untuk masalah Alfamart sendiri, Pak, apakah di seluruh Indonesia Alfamart bisa digunakan, Pak? Hampir sebagian besar seluruh Alfamart bisa digunakan sebagai sarana penerimaan uang dari TKI, Pak. Baik, hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Termasuk franchise ataupun waralaba dari Alfamart itu. Cuman memang mungkin belum banyak atau sebagian dari keluarga TKI belum terinformasi, makanya melalui sarana ini kami coba menginformasikan bahwa Alfamart pun bisa digunakan sebagai sarana penerimaan uang dari
TKI dari luar negeri. Baik. Ya. Pak Nur, semakin menarik Pak bicara kita Pak masalah pengiriman uang ke luar negeri dari luar negeri dengan BNI West Philippines. Tapi kita jeda dulu Pak. Baik pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada kesempatan kali ini dengan tema pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri melalui BNI West Philippines sangatlah menarik. Tapi kita jeda setelah pariwara berikut, tetap bersama kami dalam dialog spesial.